Yang pertama adalah berbicara tentang percepatan zaman serba online. Nah, kita semuanya pasti tahu, kita semuanya pasti paham, percepatan income, percepatan finansial, percepatan transaksi di dunia online itu sangat-sangat nyata. Yang awalnya semua orang di Indonesia khususnya tidak menyadari bahwa itu semuanya akan terwujud seperti itu. Nah, kita pernah dan kita banyak saksikan di luaran sana yang bisa kita lihat dengan kepala kita sendiri, yaitu aktivitas-aktivitas online yang semakin maju, semakin berkembang, yang bahkan kita sudah membuktikannya sendiri. Seperti halnya kita bertransaksi online melalui Gojek, melalui Grab, melalui GoPay, melalui OVO dan lain sebagainya yang semakin hari semakin maju. Pertanyaannya, apakah kita tidak ingin untuk mengikutinya, untuk mengikuti perkembangannya yang bermanfaat untuk kita masing-masing? Nah, ini adalah informasi yang dimana Anda bisa berpikir, yang dimana Anda bisa memilah-milah dan membandingkan apa benar sih informasi ini sangat berguna buat kita. Seperti itu. Jadi dari sekian banyak percepatan income yang ada di online, dari sekian banyak pilihan-pilihan bisnis di online, transaksi online, jual beli online dan lain sebagainya. Mana sih kira-kira yang paling efektif dan sangat-sangat efektif untuk Anda, baik dari waktu, tenaga, operasional, pikiran dan lain sebagainya. Mari kita simak lebih lanjut. Nah, di sini ya, saya akan memberikan gambaran kepada Anda lagi agar Anda lebih paham, lebih mudah untuk memahaminya, lebih mudah untuk merenungkannya. Jadi perkembangan zaman dari zaman ke zaman, perkembangan IT, perkembangan online, perkembangan transaksi online, teknologi. Jadi Anda pernah yang pertama kali Anda dengar waktu dulu itu adalah komputer. Nah, kok orang-orang kampung atau orang-orang desa mungkin tahu komputer yang namanya Microsoft, yang pemiliknya namanya Bill Gates. Nah, kita saat ini bicara sama-sama berpenghasilan 10 triliun pertamanya. Nah, Bill Gates ini, pemilik Microsoft ini, penemu Microsoft ini bisa menembus penghasilan 10 triliun pertamanya dalam kurun waktu 12 tahun. Wah, saat itu sangat luar biasa sekali. Kurun waktu 12 tahun itu sangat-sangat cepat dibandingkan aktivitas konvensional pada umumnya, aktivitas darat. Nah, berkembang zaman lagi, yaitu muncullah orang yang sering sebut-sebut dengan nama Mbah Google. Kalau orang-orang Indonesia waktu zaman sekolah dulu sering sebut Mbah Google, cari informasi di mana ya? Di Google, Mbah Google, seperti itu. Jadi yang orang dulu tanya, zaman dahulu orang tanya-tanya ke Mbah Dukun. Sekarang ada Google jadi sebutnya Mbah Google. Nah, Google ini pemiliknya salah satunya adalah Larry Page. Larry Page ini pemilik Google atau penemu Google. Beliau bisa menghasilkan 10 triliun pertamanya dalam waktu 8 tahun saja, lebih cepat daripada pemilik Microsoft tadi. Berkembang zaman lagi ada era yang namanya era e-money, yaitu Bitcoin. Mungkin ada sebagian dari Anda pernah dengar yang namanya Bitcoin, salah satu cryptocurrency, yaitu payment gateway berlaku atau berjalan di bidang di dunia payment gateway keuangan. Jadi di Bitcoin yang namanya Chris Larsen, beliau bisa menghasilkan income 10 triliun pertamanya dalam waktu 5 tahun saja, lebih cepat daripada penghasilannya Larry Page, yaitu pemilik Google tadi. Nah, berkembang zaman lagi ada yang era namanya era Vios. Jadi era YouTube, jadi video. Nah, saat itu orang suka sekali lihat video-video YouTube yang dimana akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat untuk ngevlog, untuk membuat video-video dengan karya idenya mereka masing-masing. Nah, di situ
Pemilik YouTube namanya Steve Chin, beliau bisa menghasilkan income 10 triliun pertamanya dalam kurun waktu sekitar 4 tahun saja, lebih cepat lagi. Nah, di situ Anda bisa melihat perkembangannya dari zaman ke zaman, lebih maju, lebih cepat, lebih efektif lagi. Kemudian ada yang namanya Jeff Bezos. Jeff Bezos ini adalah pemilik dari Amazon.com. Amazon.com ini adalah e-commerce atau toko online, kita gampang sebutnya. Beliau bisa menghasilkan income 10 triliun pertamanya dalam waktu 3 tahun saja, lebih cepat lagi. Bayangkan saja, income 10 triliun ditempuh dalam waktu 3 tahun saja. Nah, akhir-akhir ini kita temukan pemecah rekornya, yaitu Jack Ma. Anda tahu Jack Ma? Beliau adalah pemilik dari Alibaba.com, toko online internasional yang berada di China. Beliau bisa tempuh income 10 triliun pertamanya hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Luar biasa. Jadi Anda bisa lihat dari percepatan sekian banyak aktivitas online yang lebih cepat, itu bisa disimpulkan dalam dunia e-commerce atau toko online itu lebih efektif dan lebih cepat, karena terlihat transaksinya banyak sekali, khususnya di Indonesia. Hampir 90% penduduk Indonesia itu melakukan atau menikmati layanan dari e-commerce tersebut, toko online tersebut. Anda bisa pahami dari sini percepatan dan perkembangan dunia online. Baik, kita lanjutkan. Dan menariknya lagi, Jack Ma adalah menjadi rekor income tercepat di tahun 2020. Pendapatan Jack Ma dalam satu hari adalah 37 triliun rupiah. Di sini Jack Ma meraup keuntungan secara pribadi dengan perusahaannya pribadi. Oleh karena itu, Vingo menjadi pelopor pertama kali dan satu-satunya pelopor pertama yang mengadopsi strategi cerdas Jack Ma dalam berpenghasilan cepat di dunia e-commerce. Mungkin Anda bertanya-tanya, pingin punya banyak uang di online tapi gaptek, gimana ya? Nah, Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda berada di posisi tim yang tepat atau di dalam forum yang tepat yang bisa membimbing Anda dari dasar hingga Anda menghasilkan di dunia online. Dengan arahan mentor-mentor yang handal dan leader-leader yang handal yang bisa membimbing Anda dari kesulitan-kesulitan Anda belajar hingga Anda menguasai di dunia affiliate marketing atau di dunia bisnis online e-commerce.